Baik ya, kita kemukakan secara ya ringkas saja nanti ya. Begini, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa yang secara historis berdirinya An-Nahdiyah, beliau termasuk orang yang membidani. An-Nahdiyah itu sebagai sebuah metodologi ya, cepat tanggap belajar Al-Quran. An-Nahdiyah namanya, itu didirikan oleh para ulama di Tulungagung. Namanya diusulkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Ali Shotib dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kunut, kemudian disepakati oleh para kiai pada saat itu. Kemudian materinya disusun atas komando dari Al-Maghfurullah Kiai Haji Munawir Khalid sebagai muassisnya ya, itu An-Nahdiyah, merupakan metode cepat tanggap belajar Al-Quran yang memadukan metode salafiyah, ulama-ulama salaf. Jadi sanad keilmuannya An-Nahdiyah itu jelas bersandar ya, muttasil kepada para kiai. Ada ustadz ceramah, sering ceramah di televisi, tapi lucu, surah Fatir itu ayatnya tidak sampai 100, hanya 80 berapa begitu ya. Maka dia berkata di dalam surah Al-Fatir, surahnya kan Fatir, tidak ada alnya, ayat 116. Lalu dia nambahi kok ngendi ayat itu, wong jumlahnya remek 100. Wis semua cone ra karuan setelah diprotes dari banyak orang termasuk oleh para ulama. Kemudian dia mengaku, ditanya kamu belajar di mana? Saya belajar di Google. Jadi Syekh Google. Jadi Google itu ditanya memang selalu bisa menjawab apapun pertanyaannya. Di dalam An-Nahdiyah itu ya, ciri khasnya adalah menggunakan sistem ketukan. Jadi al-ketukanu iwadun anil harokat. Ketukan ini sebagai titian murotal, sebagai pengganti harokat. Satu ketukan, satu harokat. A, jadi ba, ta, itu satu harokat. Ini nek tak baleni kok ngarep yang kok kamari sedino ya. Padahal proyeksi saya hari ini titik tekannya adalah program Sorokan Al-Quran, ya lagu-lagu. Nanti setelah zuhur akan disampaikan oleh Ustadz Misbahul Anam. Ini narasumber kita yang betul-betul qori ya, tingkat Jawa Timur ya. Nah, untuk diajari lagu nahawan, qori beneran, kalau saya ini korek. Nah, ya. Oleh karena itu para ustadz dan ustadzah ini harus betul-betul, karena Tulungagung ini sebagai pusatnya. Saya ini ya alhamdulillah oleh Allah diberi anugerah wis mengawal An-Nahdiyah ini, generasi setelah Ki Hamim Toha dan Ki Munawir Khalid itu sudah keliling kemana-mana. Jadi sudah ke Nusa Tenggara Barat, ya, Bali, ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, semua pulau sudah. Ya. Kemudian pernah mengunjungi teman-teman TKW. Teman-teman kita TKW itu sebelum COVID-19 ini setiap tahun mengadakan wisuda. Tempatnya di bekas koloni Inggris yang sekarang dikembalikan ke Cina. Kemana itu?
di Hong Kong ya Pak. Jadi di sana setiap tahun wisuda dan ada ustazahnya tidak ada karena semuanya perempuan. Jadi wanita di Hong Kong yang jadi TKW itu jumlahnya itu ada 230.000 neng Hong Kong dong. Dan di sana ada 14 majelis, berarti ada 14 TPQ di sana. Kalau di sini yang terbesar namanya Al Istiqomah, itu di masjid ya, Jalan Tam Tui, itu lidahnya orang Tam Tui. Ada masjid besar lagi di Wan Chai, itu juga ditempati oleh teman-teman yang membawa metode An-Nahdiyah. Jadi luar biasa ya. Nah, nek keliling itu 2 tahun sekali saya menghadiri wisuda di Ciamis. Ciamis itu yang diwisuda hanya sekitar 30. Tapi santri yang diwisuda itu hafal, ya wajib hafal surat Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus hafal. Dan bacaan-bacaan gharib itu sudah faham teorinya dan teknik membacanya. Kenapa dibaca la ta'manna bismillahi majriha wa mursaha? Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah itu semua ditanya bisa. Imalah itu apa, saktah itu apa, Isman itu apa. Dan saya yang mau wisuda disuruh untuk ngetes oleh kiainya. Jadi kalau dia rada deg-degan, ojo-ojo apalanku hilang. Disuruh ngetes ya kan, hafal tidak anak-anak. Terus ngundang qori internasional. Ketika saya ke sana itu yang diundang Ki Haji Nanang Qasim, yang generasi tua pasti tahu dan ingat itu. Qori internasional. Beliau juga jadi mubaligh sekarang. Undangannya ada sekitar 2000 orang. Padahal sing wisuda mung 30. Jadi serius. Itu nyembelih kambing itu sampai 10 ekor. Bukan ekornya tok, sak kambingnya. Ya, jadi luar biasa. Bacaannya bagus-bagus itu loh An-Nahdiyah. Lu tulung aku, lu banyak yang belum kenal malahan. Ironis itu. Malah sekarang itu ada yang banyak yang berselingkuh. Apa? Menggunakan metode yang lain. Kok tulung aku ngeduwe An-Nahdiyah. Kok gaya metode yang lain kan berselingkuh. Karena apa? Rumput tetangga lebih hijau. Bahasan diparani rumput Jepang. Ya, raya nak dipangan ya kan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ya, maka kita harus kembali mengingat mari An-Nahdiyah ini kita bangga-banggakan sebagai produk Tulungagung yang sudah mendunia.